I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come, and I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. A few moments later. Ya, makan masuk Mbak. Ya, makan ya. Kenalkan nama Mana? saya Ya. Rafita Alina dari SMA Negeri 1. Oh, dari SMA, iya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya ingin meminta waktu Bapak. Iya, iya. Saya ingin tanya tentang cara membudidayakan perizinan kepala ini. Oh, salah saya. Nanti saya jawab sesuai kemampuan saya, Mbak ya. Ayo silakan ke tempat duduk di buku saja ya. Biar sambil duduk ya. Oke. Mbak, silakan masuk, Mbak. Ini adanya di anu ya, di kolam adanya kayak gini, Mbak. Duduk, Mbak. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Hmm, Di sini saya ingin bertanya-tanya ya. tentang perikanan yang ada di sini. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Saya terima kasih atas kehadiran Mbak untuk menanyakan terkait masalah pendidikan yang saya kelola. Mudah-mudahan Bapak bisa jawab ya. Oke, ya. Apa yang mau ditanyakan Bapak Mbak? Mbak. Sejak kapan Hmm, Bapak mulai menekuni usaha budidaya ikan? Oke. Kalau Bapak ini ya, kenalin dulu ya. Tadi saya belum kenal ya. Nama saya Budiono dari kelompok budidaya itu Pokjakan Budidaya. Saya berdiri atau saya menggeluti terkait dengan perikanan ini sejak bulan Februari tahun 2017. Tuh, kan. Jenis ikan apa yang Bapak budidayakan dan mengapa memilih ikan tersebut? Iya. Iya, kenapa Mbak kok nanya gitu ya? Oke, saya jawab Mbak. Kenapa yang saya kelola di sini, yang saya budidaya adalah jenis ikan. Itu, ya. Kenapa saya pilih jenis ikan gurame? Karena ikan gurame itu di kalangan para elit adalah makanan ikan yang sangat Bagaimana cara mengatasi masalah seperti ikan sakit atau air kolam keruh? selama saya budidaya ikan menggeluti terkait perikanan itu sejak saya tahun 2019 karena saya pemula bukan katakanlah senior itu kan ya. Jadi terkait untuk mengatasi penyakit itu kan ada beberapa hal Mbak. Contoh yang namanya penyakit hewan itu macam-macam. Terkait ini adalah fokus yaitu terkait dengan ikan-ikan. Ada penyakit itu yang bintik-bintik kayak bisul. Kemudian ada penyakit yang namanya virus. Contoh kayak kemarin tahun 2020 di semua, bukan hanya di Kabupaten Banyumas, di Indonesia mayoritas itu terkena wabah sirikutis atau virus sirikutis. Ini salah satu jenis penyakit. Nah, bagaimana untuk menanggulangi tersebut tersebut? Nah, ini kita kategorikan ada beberapa seperti contoh kalau penyakit bisul-bisul itu cukup secara otodidak atau alternatif cukup pakai daun lampesan. Tahu nggak daun lampesan? Karena daun apa itu daun lampesan, daun johar gitu dong. Nah ini toh itu bisa. Nah ini untuk mengatasi hal penyakit. Nah karena yang saya kelola ini bagaimana mengatasi itu karena tergantung situasi dan kondisi. Saya lihat karena seperti bapak ini ya mudah kok Kak. Ya ini saya kolam itu kan sumbernya dari irigasi Mbak. Dan irigasi itu dari mana ngalinya? Sumbernya ada dari sungai. Nah kalau lagi musim hujan kan sering terjadi hujan lebat hingga menimbulkan
air bah atau banjir. Nah, airnya kan keruh. Nah, kita harus diatasi. Bagaimana biar air yang keruh itu tidak masuk ke kolam? Nah, yang saluran dari irigasi masuk ke kolam pipa itu saya tutup. Juga. Bagaimana cara memasarkan ikan agar mendapatkan keuntungan? Oh, gitu. Ya, saya jawab ya Mbak ya. Mohon maaf, ini sedikit menyimpang dari pertanyaan Mbak. Sementara Mbak, bagaimana cara memasarkan ikan dan menghasilkan? Ya kan? Nah, padahal Bapak ini kan budidaya petelur. Yaitu telur yang saya harapkan, yang saya jual ada telur, bukan gulanya. Nah, kalau saya, ini yang diambil dari masing-masing kolam adalah telur. Jadi ini saya jual telurnya. Paham ya? Ini saya jual telurnya. Nah, untuk menghasilkan telurnya, jadi kita harus kerja ekstra untuk mengelola ini, istilahnya merawat. Bagaimana dari sistem pembuatan kolamnya, kemudian airnya, ya airnya tidak cukup cuma air, harus kita cek suhunya berapa, pH-nya berapa, pola pakannya seperti apa, sehingga ikan indukannya itu bisa bertelur banyak. Nah, bertelur banyak itu yang bisa menguntungkan. Tapi kalau kita melihara hanya asal-asalnya, ya nggak nelor, kita merugi dong, ya nggak? Tidak terjawab ya. Jadi masalah ini yang Bapak jawab adalah hasilnya itu. Nah, adapun harga telur relatif. Kalau saat sekarang ini harga telur 60 per butir. Itu. Berapa omset yang Bapak dapatkan dalam per hari, per minggu, ataupun per bulan? Oh gitu. Nah, ini saya tidak bisa menentukan secara akurat ya. Karena saya ini di area kolam ini saya ada 38 kolam. Nah, ini tadi omset, bilang omset ya, berapa jumlah telurnya gitu ya. Nah, karena itu nggak sama, kadang-kadang kolam nomor 21 satu sarang dapat 5.000, yang nomor 19 satu sarang ternyata itu hanya 3.000. Nah, kalau 1 bulan, karena saya kami di administrasi saya atau di manajemen saya itu untuk mengupdate atau mengevaluasi itu saya hitungannya per 1 bulan. Jadi 1 bulan itu saya bisa menghasilkan telur 150.000 butir. Itu omset telur. Apa harapan Bapak ke depan untuk mengelola budidaya ikan gurame? Bagus, luar biasa ini ya. Barangkali saya jawab bisa untuk motivasi saya. Harapan saya, jujur, secara umum saya kepengen, karena di desa Petalang ini adalah daerah yang sangat potensi, Mbak. Sangat potensi di perikanan. Itu, tapi kan tidak harus perikanan ikan. Ikan itu kan ada beberapa jenis, Mbak. Ada ikan lele, ikan nila, patin, gitu. Nah, kalau saya, karena di desa Petalang itu mayoritas menggeluti ikan yang notabene itu banyak masyarakat yang tadinya serba kekurangan atau agak kurang gitu ya, begitu dia punya tekad menggeluti terkait dengan perikanan, alhamdulillah terangkat perekonomiannya dan bisa untuk membiayai anaknya di kemudian hari ya, dan dampak luas secara umum itu bisa menyerap. A few moments later. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan mohon pamit. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih atas kesempatan ini. Di sini saya juga bisa Mbak yang secara gitu ya. Semoga untuk punya cara sama-sama. Oke, masih.